Para dewa kita mengutul Lucia ayat sadar. Tumarede tanto tukoyo kami mah radio tinggal sebuah guru sekian mengumpulkan dari. Sian perwira Yesaya di 20 ayat 1 sampai ayat 5. Dan Allah bersikat sori ayo maula ayat 1 sama mahal Abulakul dapat dulu tuhawa Mesias Apuli aku pangsuki ina di batapunan Kata apu madok hamu burohani isi Yerusalem jala jauh on hamu ma tunasida nunga marujung parukirona ainunga salisi dosanai ainunga di jalo siang tangan di Jehovah lopit dua sikat ni salubut dosana suara tidak juzu di halaman bau di hamu badal di Jehovah Patigur kamu tiada dalam belum di deparatan. Ikon dohan dalam paride hona solo betul-betul jaga bemahon obron menangkap kuat jaga berura taburung di dolok. Ayat 5. Jadi matar maha mulia Jehovah jalasanya di masjid kasida ayat pasangan Jehovah dohan. Sahabat yang tulis terus kemudian tahu pada pembahasan untuk kita.
sampai di rumah Amanina dan sermon Nabaru di kita. Topik persiapkan jalan untuk Tuhan. Ulama berada di Jawa. Pada pendahuluan Advent dalam liturgi Kristen adalah periode sebelum Natal yang dimulai pada minggu yang terdekat dengan tanggal 20 November antara 27 November sampai 3 Desember dan berlangsung 4 minggu sampai malam Natal 24 Desember. Kata Advent sendiri diambil dari kata Latin Adventus yang artinya kedatangan. Tidak terasa minggu ini kita sudah berada pada masa Advent kedua, yaitu masa penantian kedatangan Tuhan Yesus dalam iman percaya. Kalau dalam Advent pertama kita diminta menantikan dalam pengharapan, Advent kedua kita diminta menantikan dalam iman percaya, Advent ketiga menantikan dalam sukacita, dan Advent terakhir yaitu keempat menantikan dalam kedamaian. Menantikan dalam iman percaya merupakan suatu hal yang sulit, karena untuk menantikan saja sudah membutuhkan perjuangan melawan kejenuhan, apalagi bila harus menantikan dalam iman percaya. Banyak godaan yang dapat melemahkan iman percaya kita, terutama ketika kita cenderung bersandar pada logika dan akal sehat. Sudah ribuan tahun janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sejak dijanjikan. Sudah banyak peristiwa yang terjadi yang mirip dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus seperti peperangan, bencana, alam dan lain-lain. Dalam nats khotbah hari ini, Nabi Yesaya meminta kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan dan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dalam Alkitab bahasa Batak atau Bible bahasa Batak, perikop nats hari ini dituliskan akhlakul nomor 77 Tuharoh Mesias. Maka nats kita hari ini harus kita imani sebagai perintah dari Allah sendiri agar umatnya mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam iman percaya karena Tuhan sendiri telah mengatakannya. Keterangan nats ayat 1 sampai 3. Perhambaan sudah berakhir karena kesalahannya telah diampuni. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan sudah memastikan dan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa bangsa Israel akan dibebaskan dari perhambaan dan kesalahannya sudah diampuni. Tekanan hidup yang begitu berat serta waktu yang cukup lama dalam masa pembuangan telah membuat sebagian orang merasa pesimis dan kehilangan pengharapan. Padahal pembuangan dan penderitaan yang dialami bangsa Israel bukan Allah maksudkan untuk menghancurkan hidup mereka, tetapi justru memurnikan hidup mereka. Namun di situasi kehidupan yang begitu sulit mereka alami telah membuat mereka kehilangan iman, kurang sabar, akhirnya jatuh dalam lembah berputusasaan. Karena itu hati yang seperti lembah inilah yang harus diisi supaya dapat melihat kemuliaan dan keselamatan yang dari Tuhan. Seruan seperti ini jugalah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia diberi tugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena situasi yang juga kurang lebih sama ketika Kristus datang di dunia ini. Banyak orang yang berputus asa menjalankan hidup dalam himpitan penderitaan, penjajahan Romawi, pemimpin politik yang korup, pemimpin agama yang munafik telah membuat hati bangsa Israel menjadi pesimis dan hilang harapan. Selama hati seseorang dikuasai oleh keputusasaan, ia tidak akan pernah melihat dan menyambut keselamatan yang dari Tuhan. Sebab itu Yohanes menyebutkan hal ini untuk memberikan penghiburan, pengharapan dan kepastian akan janji Allah akan digenapi. Mungkin di masa Advent ini banyak juga di antara kita yang tengah kehilangan iman percaya. Biarlah seruan ini menjadi penghiburan dan kekuatan kepada kita. Bukalah hati untuk dilawat dan dijamah oleh Allah sehingga ada secercah
untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 4. Setiap gunung dan bukit diratakan. Ternyata keadaan yang sebaiknya juga bisa terjadi. Hati bukan lagi digambarkan seperti lembah, tetapi seperti gunung dan bukit. Hati yang seperti gunung dan bukit itu adalah kesombongan atau keangkuhan. Untuk melihat keselamatan yang dari Tuhan, gunung kesombongan ini harus diratakan. Akhir-akhir ini sudah semakin banyak orang Kristen menyatakan diri sebagai agnostik, yaitu orang yang percaya ada kuasa supranatural yang tidak dapat dijelaskan dengan ilmu pengetahuan atau sains, tetapi tidak mengakui bahwa kuasa itu adalah milik Tuhan. Atau ada juga yang mempercayai adanya Tuhan, tetapi tidak mau terikat dengan satu agama atau bahkan tidak butuh agama. Sifat angkuh dan sombong seperti inilah yang diminta Tuhan untuk diratakan dan dihilangkan. Ayat selanjutnya di ayat 4 dikatakan, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Tanah yang berkeluk-keluk bisa kita artikan sebagai iman percaya yang tidak konsisten, iman yang hangat-hangat kukuh, cenderung tidak setia dan gampang terombang-ambing oleh situasi. Ayat 5, kemuliaan Tuhan nyata dan jelas. Di akhir zaman dalam menyongsong kedatangan Tuhan, banyak orang yang hatinya sudah tidak melekat lagi kepada Tuhan. Hati mereka dikuasai dan ditawan oleh gemerlapnya godaan dunia. Mata mereka justru terfokus pada kehidupan sekarang dan dibutakan ilah zaman ini seperti teknologi, kesenangan daging dan lain-lain. Di masa Advent kedua ini, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam iman percaya, bisa saja justru hati kita penuh kebimbangan. Yang terakhir seperti refleksi kehidupan, pengajaran yang dapat kita jadikan sebagai pedoman hidup dari nats ini. 1. Bersedia menerima janji penghiburan dalam iman percaya tanpa keraguan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya adalah suatu kepastian dan bukan berita yang menakutkan tetapi berita sukacita. 2. Ketika Yesaya menyampaikan janji keselamatan kepada bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, nats ini juga menjadi janji keselamatan bagi umat Kristen dengan kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan minggu-minggu yang akan datang dengan mempersiapkan hati dan pikiran dalam damai sejahtera Kristus. Yang ketiga, seperti yang disampaikan Yesaya kepada umat Israel tentang pengampunan dosa, demikian juga dengan kita umat Tuhan juga telah diampuni dari segala dosa pelanggaran, dan kita yang telah diampuni seharusnya juga saling memaafkan dan saling mengampuni. 4. Sesuai dengan topik minggu Advent kedua, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Maka keteladanan yang telah diteladankan Yesus Kristus kepada kita adalah salah satu cara mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Apabila masih ada kekurangan, kelemahan yang perlu kita perbaiki, maka minggu ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengisi iman percaya kita yang masih kosong atau membuang segala kesombongan, mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan sekitar. Dalam ayat selanjutnya, Yesaya juga berseru agar kita mengingat bahwa hidup manusia adalah terbatas, hanya seperti rumput dan bunga di ladang yang akan layu ketika panas siang hari. Sebab itu jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Nah, demikianlah bahan sermon yang dapat kami sampaikan di tengah-tengah kita amalina. Pasal kami masih moderator. Lihat Pak bila Diakonis, awal baca awal dan semua di kawan-kawan mengingat masuk kita di minggu Lekro, di minggu Advent dapat 2 tahun. Di minggu tahun 1, di minggu Advent dapat Julu, dengan dibawakan kita mau di minggu Advent, berdidik, baru menunggu dan menantikan
kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Jadi dua dan kapna dan berjuluk Advent pertama sebagai pertanda kita menantikan kehadiran Kristus yang lahir sebagai Mesias. Jalan kalau memang mau pesta Natal, kalau jalan pasti jalan hui dahul arena, dan kita sudah mempersiapkan banyak hal. Lama menunggu perayaan Natal, doa 15 dan 15 Joro, doa jaga dari jubir upani itu atau apa lupa kalau menunggu tarik kontusi, baik itu dari pernah pergi atau pernah kontusi, doa dan akan hasil. Begitu saya di Gunung Salpe diwarai kita bahwa kita juga mempersiapkan diri kita untuk menantikan menunggu haroh di Tuhan Yesus Kristus dapat berhadirat. Sarupa doa bahwa kedatangan Yesus itu pasti, kedatangan Yesus yang kedua kalinya pasti. Alai sehari-hari dan doa pikiran dan doa. Bahkan di doa di Markus anaknya pedang, suruh-suruhan pedang, dan orang amai doa sehari-hari dan doa pikiran. Nah, jadi di masa-masa Advent memang di situ kita diberi kesempatan untuk merenung bagaimana kita mau persiapkan diri dalam merayakan Natal, merayakan hari sukacita suatu saat nanti Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Begini bagi hikmah dari untuk tahun, menurut Daida memang buku pembelian saya, sesingkat kan terbagi itu lupa pembelian saya. Bagian dapat dulu ima ibu saya saat itu dulu Rusia dibuat main pokoknya saya. Di situ diubah posisi saya akan rusak gelombang Mesir di bangsa Israel. Di tahun tidak segala dosanya ima penyembahan berhala dan akan asik kepada orang pernakaingan di bahan seremoni Mahitei dan Jagones di Mahitei bahan seremoni akan raja dan semante paragena. Kemudian dia akan usai Ramadan di Bangsri. Jalan dibangun sejak saya pada presiden asal para kamu bawa presiden bertobatlah. Ini suara presiden saya di Nusara sangat lebih Rusia. Kita mengiut bagian kedua di 21:55 dan di bulan namanya jauh kode saya. Di bawah pada presiden bodoh dan para kamu bawa presiden Tuhan akan menghakimi mereka. Di bawah rumah iman tayo itu kabupaten itu dua dalam berdua pun. Di bawah rumah itu sida. Ikut umum di bawah dan ikut orang umum di bawah teman-teman di Bangsri. Orang dan orang kabupaten sida. Demi di ayat 50 satu ayat 50 isi di bawah lima tri Yesaya. Luga di para kondisi Yesaya seperti yang pergaulan di Bangsri atau keluar setiap perhambaan dari Babel, bahwa kepastian Tuhan juga akan membebaskan umatnya dari perbudakan. Mana setiap perhambaan di Babel, Sokor di mata kedua orang Bangsri setiap perhambaan Mesir. Nah, alai itu dicampur atau desa yang Bangsri supaya sesudah mereka nanti dibawa pulang oleh Allah dari dalam perbudakan itu, Tuhan memulihkan umatnya. Sokor untuk kita sadari bahwa Tuhan akan memulihkan. Mudah-mudahan Bangsri di Yerusalem ini, jalan persiap rumah, jalan kosmar kamu dia akan datang untuk memulihkan dari hukum tahun. Nampak itu kan diubah udah sidang, nampak itu pasangan sidang di perhatuan yang disiri. Hanya baik Bangsri supaya selalu hidup benar di dalam Tuhan. Asal nampak roh saya di mata ketua-ketua di bangsa Israel ini. Jadi ini masih secara umum pembahasan di kitab Yesaya dari Torah sebagai bagian yang kedua, di mana bangsa Israel sedang dalam pembuangan Mesir. Kemudian Yesaya berdoa bahwa Tuhan akan datang. Jika pernah ingat, kamu adalah di Jehovah, bertimur kamu bagi anda dan belum Tuhan akan asing. Jalan hidup tidak hubungannya dengan minggu Advent, bahwa kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kita sedang mempersiapkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita melalui perayaan Natal. Jalan jadi suara posisi saya itu teman-teman di Bangsri asal di pada dia sudah dirinya tanpa menunggu hal di Kristusi. Media baik jamot pada baik proporsional jalan bertanggung jawab.
Dan sebenarnya bagian yang kedua adalah suara pertobatan atau tubuh pertobatan dari Yesaya kepada bangsa Israel. Di mana poin pasangan kami utik apa kita karena itu terbuka. Semoga membangun kita. Bagi masuk kita terbit nama itu, seorang aku ketul terbit, dua terbit kuha memanami dan nabi doang pakalaru. Bagi terbit perkuya don kuha memanami dan nabi doang tiki. Ya, mungkin di halaman 2 terkait masalah itu ada banyak orang yang berputus asa menjalani hidup dalam kehidupan pemerintahan dan jajaran rohani, pemimpin politik yang buruk, pemimpin agama yang munafik. Kayaknya yang buat kami ini sampai sekarang pun masih apa ya? Apakah pemimpin agama yang munafik dan pemimpin politik yang buruk tidak ada yang kami jawab? Apakah pemimpin agama kita itu tidak ada yang munafik, atau tidak ada yang korban? Itu ada yang tidak Ya. Mungkinlah Bapak Samario kita ada di zaman damai ekonomi, sebagai ekonomi kita kata-kata terpenuhi dan tidak ada gangguan lah sama orang Kristen saat ini. Jadi barangkali suara dapat mungkin tidak begitu menyenangkan hati kita karena itu orang Kristen. Alana karena itu mungkin sebagian besar orang Kristen belum tercukupi kebutuhan ekonominya dan keterangan hidupnya. Walaupun kita orang menikmati hari dan menikmati kita itu tidak orang. Alana mengurusi masyarakat awal katakanlah waktu zaman Kaisar Nero, Kaisar Claudius, Kaisar Caligula, nanti orang berkata Maranatha, Tuhan. Alana mereka memang disiksa, tersiksa. Barangkali mau semakin lama kita semakin damai dan martabat diri jujur di akhirnya. Kami harapkan kedatangan Tuhan dengan segera. Dia dan bangun masa dalam kota mau kiri mau jumpa natal dan baru kiri satu meter so dia adalah sekarang tidak tadi soal mau dan dulu ini itu ada alat ini mempersiapkan bekal karangan contoh bisa dari keluarga lalu dipersiapkan benar-benar soal dia bagaimana naik contoh menggunakan juga sepak kiri mau Tuhan Yesus Kristus nanero. Mohon sesuatu Kristen, namun dia menjadi fokus utama, merdeka dampak kirimu menyosok ke dalam Tuhan. Bagaimana mungkin dia mampu berbuat menyatakan suara kinerja di tengah-tengah masyarakat. Semua dia itu yang akan dipilih, asal mampu ibadah menyatakan suara kinerja di tengah-tengah dunia bahwa kami tidak akan dipilih. Sedang melakukan kita dalam kondisi yang tinggi. Jalan-jalan kita tidak dalam kencanaan dan dalam politik supaya dia tetap berada dalam situasi zona nyaman. Agar nanti kita dengar bahwa perusahaan PBB menyatakan korupsi harus dituntaskan dari negeri ini. Bahwa korupsi itu adalah menghancurkan masyarakat. Itu adalah perilaku setan atau perilaku iblis. Tapi ada begini. Tidak pernah kita dengar dari pemimpin yang berbeda bahwa pemerintah harus berlaku seluruh lapisan masyarakat bertahu bahwa pemerintah harus berada di dalam penopang kehidupan masyarakat. Tidak pernah. Tetapi seolah kita malah melawan pemerintah PBB seolah kita menunggu orang yang raja. Gubernur, bagaimana kita melakukan diri waktu agar membangun media selesai. Seolah kita menyambut suara kita dalam raja, padahal itu hanya bersifat materi. Sudah katakan kita tidak terdapat di daerah yang kita tinggal. Agar seperti dia itu saja doa dalam kiriman yang berani menyuarakan suara kinerja, suara kedamaian di tengah masyarakat. Bagaimana
supaya orang Kristen tampil beda, beda cara tertentu yang mampu menyatakan bahwa Kristus sudah sumber damai sejahtera. Lihat kami, seperti kami lah, bagi Kristen itu. Kalau dia berdalam kali ini, untuk mampu berkontribusi diri, mampu merubah karakter kita. Maka Ya, berarti dalam beberapa tahun kehidupan kita, alat Kristen tertentu di FPP, karena malah melakukan lakukan untuk advent, seolah-olah tidak ada sesuatu yang istimewa di sana, karena seolah-olah biasa saja, kehidupannya rata-rata saja, normal-normal saja, bantal-bantal kayu besi. Jadi bagaimana gereja HKBP menyuarakan bahwa kita atau HKBP menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kira-kira apa? Biasa apa? Langsung tuh bidang Diakones aku merespon dua suku-suku kami kan Siana Syarifah atau Siana dua kau. Ya, modal memang yang moderator memang yang terakhir Tiranalog untuk kami memang juga mau nakal di batik Yesus Sonario. Aku pegang secara pribadi tidak kurang berasanya makna Natal itu. Natal itu sudah bergeser dari yang sepatutnya. Natal sudah menggambarkan hidup kemewahan, ya. Kemudian kadereng Natal hidup dengan makan-makan gitu ya, dan selalu makan-makan. Lain pernah pernik demokrasi yang berkilau-kilauan, habis ratusan juta hanya untuk pernah pernik penyambutan Natal itu. Nah ternyata nyata lagu iba menghubungnya deh. Alai siap pamerengan, nah hirana swarumbe, hirana semakin menipis nama makna Natal ini. Dangge so turpuk jami tahun, kompen tahun, kompen seremon tahun, rupanya kurang memperbaiki diri. Sebenarnya memestakan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus itu sebenarnya meratakan gunung-gunung, soalnya itu kotor, atau bukit-bukit, akan kesombongan, keangkuhan, itu sesitongna. Jadi matulang holan hura-hura di Natal ini, ada munah, ada tabereng, ada Natal ini nako sobulung, na tahun nasalku, saya kira di bioskop nama berita Morrison dengan biaya yang begitu luar biasa dibantunya. Tapi hasilnya apa? Ya, mereka ini orang mengurusi angka konsumsi pernak-pernik yang lainnya, toki-toki, sana satu pun di antara mereka tidak ada yang buruk, terlalu sibuk untuk mengurusi yang itu. Tidak ada maknanya yang ya, kita jual nata bereng di partitia Sisonarion. Nah, jadi ada suku-suku yang koneksian amang kasih jual membangun di dalam suasana yang nyaman. Sekarang ini zona nyaman, damai, sepertinya tidak ada kekurangan. Sikok kesudi ekonomi hidup cukup, ya. Dan ada gangguan, tidak ada himpitan, tidak ada tekanan, baik dari pemerintah maupun dari mana-mana tidak ada. Nah, menurut iman hakosyau sasitongna iko di bagasan pergumulan itu mengurung hakosyau. Anggona aman-aman itu semua sebenarnya maundo jumpa kita semuanya. Alain semua dia kita, walaupun kita di zona jamanon yang nyaman sonarion, mohado kita punang mago makna Natal ini. Ya kita kembalilah kepada diri sendiri.
walaupun tahu dari rumah Tuhan molo dan ada gangguan dan ada tekanan ya, ekonomi bisa lumayan, rohani dan ada kekurangan ya, tahu dari rumah itu Tuhan. Justru iman perbu ini akan pasu-pasu dan ini batang kita perbu pemain di Natal dohot di apen di panggung molo tahlala kita sonari nyaman tapi kita lagi pemain Tuhan ini las iman perbu ini kita karena tahu partikian itu tidak memorohan kami kita di dalam tekanan kamu morohat tapi di dalam ketika kita mengalami sukacita itu, marilah kita berbagi, ya. Ini makna Natal, berbagi kepada orang yang kurang beruntung. Ini maknanya. Jadi pada hari rumah kalian mah, dan juga marah kata, lama bulu biar kata, unang berwani, marnagal mah, buan on, marnagal marga on, marnagal kategori on. Tusi panganon na mewah habis 50 juta HP sosial na naron iya kan? Anak sosial na ay HP na kami karena kita sudah diselamatkan kita juga akan menyelamatkan orang lain itu makna Natal. Nah jadi tak sudah kadang lomoroha dihimpit oleh tekanan dan penderitaan, tapi ketika kita nyaman bisa bebas melakukan ibadah di kesempatan 5 lamta perbuih mah apa siapa ini lamta perbuih mah ita unang ulo kita terbawa arus marau mikir mangga di perbuih mah ita itu akan mata di zona zaman kemudian bagaimana HKBP tampil beda dengan yang lain ya imam mulai kabain pribadi dari lepas pribadi tentu atas nama HKBP nanti kalau ada HKBP isi do HKBP kita do HKBP kan. Nah, jadi kita awalilah dari diri kita sendiri ya, kemudian ya ini malah orang pikir tidak boleh wala sinabi dari itu amang susun ni amang banggaw lagi. Kemudian amang sintua Sianipa, apakah masih di HKBP di pemimpin HKBP masih ada yang korup, masih ada yang munafik, ya kan? Saliling arong tanong, arong doi, saliling arong di tanong, saliling di tanong kita. Serong doi, alay basa unang malaksahat kulitay, unang malilay ya deh. Kantor ko unang minum alay, jalikat ka memang harus seperti itu, ya. Walaupun ya pemimpin agama, ya, termasuk mah doa Kristen tapi doa kita semuanya adalah suci, murni, dalam terbaik. Alay saliling arong, mengulu kita di portilyon. Saya alung doi yang manginang. Kalau kita akan manginang, ya ada umay mengharus kita semuanya. Jadi memang boharo memberantasi. Ya memang sedaya upaya khotbah selalu bergeming, ya kan? Terus tergantung tuh pribadi ini sudah salah. Hidup munafik perong, menangkap pemimpin yang munafik. Luas pian pun munafik. Kita pian orang munafik, ya kan? Terhadap kita orang munafik kau minum. Apa yang mungkin dikira kalap, dikira kalap, nak munafik pun kita, ya kan? Jadi artinya, semakanya kan kita tujuan ini, seunang maarum maka sedirita akan cuma nak korup, ada yang kepartaian dia berita, marilah menjadi Kristen yang memberi teladan pada semua orang. Saya tidak peduli dengan Kristen. Ya, semua ini mana mau pikir ramah dan jawab masyarakat kami. Senaruh masyarakat kami manusia lama moderator. Memang sangat sekali memahami saya
Abu Doa Salimon memang merupakan pesan kita para sulion Pak tengah korong nanti seorang si nani pada situasi ini Pak kayak motor tertulang lain serta cara kita tahu PLB politik forum PLB agama munafik apa yang seorang jawabannya selama hati seseorang dikuasai oleh ketusasaan ia tidak akan pernah berikan dan menyambut selama dan Tuhan bisa nggak kasih mantap selagi jangan berdoa di John May akan terjadi suatu dengan video sama rendah karena ulama saya ini rohani dikuasai do ambisi akan terjadi dan dia terjun menerima keselamatan dari Tuhan iman dan kebenaran. Jadi di sini Nang dibilang ada kesombongan rohani, kesombongan menyambut Tuhan Yesus itu sebaiknya diratakan seperti meratakan gunung dan bukit. Tapi ada di satu sisi kita juga ada kewajiban untuk bersaksi. Kadang-kadang kalau kita bersaksi ini keluar semua tuh ayat-ayat atau apa kita ngomong, tapi orang yang mendengarkannya itu seperti seolah-olah kesombongan rohani gitu. Jadi definisi kesombongan rohani apa? Apa kita jadi kebalikannya harus minder rohani juga enggak kan? Jadi apakah kesombongan rohani itu batasannya? Satu sisi kita harus bersaksi itu kan juga kita harus mengungkapkan sesuatu, pengalaman atau kesaksian. Tapi kadang-kadang orang bilang itu anggap tipis tuh antara kesombongan rohani dan kesaksian yang menggebu-gebu misalnya kan. Nah itu bagaimana pendapat Inang? Mau lihat ya? Iya. Definisi sombong rohani ya bisa kita lihat dari seseorang itu apakah itu sombong rohani atau tidak. Contohnya tadi belum bersaksi, memang ada dua itu sombong ini bersaksi bahwa tertulis ini begini alai berjumlah taksoni, ya kan? Nah, tapi tak sesuai apa yang diungkapkan dengan perilakunya. Widui asa dikutip Jolma bahwa dia adalah orang yang rohaniawan, ya, yang menguasai ayat-ayat Alkitab. Gambar soal teman itu tulis ini karena mabudut ayat di baik firman Tuhan ini. Alai belum tentu seperti itu ada di dalam dirinya. Yang betul melolakkan adalah yaitu memang kesombongan rohani supaya orang lain menilai dirinya adalah orang rohaniawan atau orang-orang suci. Itulah orang yang sombong rohani, ya. Sombong rohani di bangga-bangga pun asas mendahiba di bana baru dia berdoa yang sangat luar biasa, ya kan, sampai bui kirana dibuat betul-betul hijau tangian ini kan ada budak nggak kesemuanya pertanian kan lagi hipnotis dia rohani. Tapi marilah kita lihat buahnya, apakah memang dia sombong? Kalau memang dia berwujud di kesaksiannya dia adalah rendah hati dan dilakukannya ya memang dia benar-benar dia bukan sombong rohani. Pastor Mulban memang luar biasa maloi bana menjelaskan firman Tuhan tertulis di sosuri bagaimana ada memang tohori bana diulang ibana dan tidak ada menafikan dalam hidupnya. Nah, ada pun bangga-bangga ibana ini, ya, hamalukon ibana, ada warna hapor siauna kan, hal semakin kuat imannya, orang yang semakin dewasa imannya, yang semakin beriman juga, dia akan semakin rendah hati. Jadi halak halak hidup warna tinggi punya iman yang kuat, yang dewasa tapi dia sombong, ya memang itulah sombong rohani.
Kalau menurut kami dari kami kita biar kadang musina. Memang untuk pemahaman kami tadi itu definisi sombong rohani. Jadi baru musina dapat 2 tahun, ada botol mana sombong rohani. Kalau bunga dipakai baju ini, ya kan? Tokonan istilah balang bui sentuhnya lagi, ya kan? Dan bui kumpul di tempat biasa. Berapa Paris ya deh? Ilo kobarannya ke imam-imam yang sombong rohani. Dia berdoa, halak si jalo dewi kan? Mau lihat mana Tuhan? Tak sanggup paham dari kodok halak si jalo dewan, kan? Halak Yahudi deh, tanyanya kalau Yahudi deh, dia berdoa di persimpangan jalan. Jadi dia mendoakan bahwa dirinya tidak sama dengan orang atas si Jalobeo bukan dosa diawal semua dirinya. Itulah orang sombong rohani. Ya, ini orang kena sombong. Hidup Yesus di Matius 23, hai orang-orang munafik, baju seperti kuburan, putih cemerlang, namun di dalamnya seperti bangkai bau busuk. Itulah kesombongan rohani. Jadi kalau dibilang mesti minder rohani, bukan manusia minder rohani. Memang berbeda dengan orang rendah hati ya dia. Kalau minder itu rendah hati deh. Rendah hati memang segi positif dong rendah hati. Tapi kalau minder, hal minder, dia tidak percaya diri. Menurut kami ya, adik, kalau kamu mau minder, contohnya yang minder aku disuruh saya semuanya kami cinta uli, maka tanya saya semuanya budaya orang minder. Ya, jadi orang Kristen tak usah minder, tapi harus rendah hati. Aisyah harus kita sabar kita julu Tuhan itu. Nah so kartohonak pe sabar kita julu Tuhan. Nah iman orang dah boleh itu lo kami jawaban sebagai definisi sombong rohani. Apa parisi ima sada gobaran halak sombong rohani ampuh ya munafik. Sepertinya dia adalah orang-orang suci. HPI pasal 10 mulutnya akan ada baru. Nah itu kan nanti sudah itu. Nah itulah orang-orang sombong rohani. Berarti sama dua moderator. Moderator, nanti para dosen. Cukup menarik bahkan menjadi sebuah perenungan untuk bukan untuk juga secara pribadi. Bahwa tubuhkan masa-masa apa suara luhur kita, masa penantian mempersiapkan diri untuk persiapan Natal, mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus. Artinya saling mengunduh kita nama rapid dengan kita bahwa kita itu selalu menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu sebuah kepastian itu jadi tertanda di hari ini. Kalau satu kuli mana nasu tergenapi nanti sudah dia kedatangannya kedua kali. Selebihnya apa yang telah disampaikan para imam-imam atau juga para hamba Tuhan semua telah digenapi. Tapi hanya satu ini belum digenapi, yaitu kedatangan Kristus kedua kalinya. Maka itu adalah sebuah kepastian. Bahkan anak atau Yesus sendiri juga mengatakan akan datang. Nah, mulai Tuhan untuk kita mengaradi dina nanai bajakon bagai-bagai mulai tutukon sada pesan misi Yesaya tu bangsa Israel natongon di habuang abaga. Kehidupan bangsa ini putus asa, tidak punya harapan lagi karena tekanan
tekanan-tekanan kehidupan yang menekan kehidupan mereka. Jadi di situasi berputus asa ini, di situasi yang tidak ada harapan di Nasida bahwa mereka tidak akan lepas dari cengkraman, dari perbudakan Babel, tapi Allah di sana datang. Ketika tidak ada lagi harapan, tetapi Tuhan datang di sana memberikan sebuah cahaya berterang. Ima dakinan Magiti natina saat ni sejak saya tutu alari dosa pangalau si Nasida do upahen na dihajar Tuhani Nasida upahen diluas dibuang Tuhan buang Babel ale dalam debata mai kinalau memurnikan aporsion Nasida, tetapi dalam proses hidup ini gudang buhape datang sampai tu pemurnian ini melainkan di dalam berkeputus asaan. Jadi alani hidup si Yesaya bahwa Tuhan akan membawa mereka pulang ke Yerusalem, bahwa Tuhan akan membebaskan mereka, bahwa Tuhan telah mendengar jeritan tangisan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tuksun apa Tuhan taidok parimas tibana ale parholong benang tibana. Jadi alani hidup ketika Tuhan mensuarakan pesan keselamatan akan membawa mereka, akan membebaskan mereka, di situ ada lasni rohani bangsoi. Alani itu dituntut bangsoi, pakirimun alana ketika Yesaya menyampaikan pesan bukan langsung terrealisasi, masih ada lagi proses waktu yang dihadapi. Jadi alani itu harus untuk menantikan karya pesan itu yang dibawakan oleh Yesaya, yang disampaikan oleh Tuhan, sampai tidak mampu mergogo menghadapi situasi yang tidak enak. Nah, iman aku dari kami siang turkukol, nuain itu aplikasi kehidupan maka amal inang. Soalnya kami amal situasi lumbang kau, ketika hidup nyaman, ekonomi aman, anak-anak nyaman, tidak ada sakit penyakit, ya gampang mengatakan, au forsea. Saya di Tuhan ini, kita percaya dan kuasa Tuhan, tetapi ketika penyakit datang, ketika penderitaan datang, ketika hal-hal yang tidak baik terjadi kepada anak, bahkan kita sakit, tidak sedikit orang berputus asa. Dan otik colman main nama pun debata. Alani hidup itu kembali ke dalam pribadi. Jangan-jangan kita ini juga adalah orang-orang yang berputus asa. Jangan-jangan kita ini juga adalah orang yang tidak memiliki iman, pesimis dalam menghadapi kehidupan. Jangan tabareng di realita kehidupan dia nama saya di bagasan partikianon. Udang menuai akar rakyat Indonesia pesimis kepada para pemimpin-pemimpin negara. Apakah mereka mampu mengayomi? Alam memang citra seorang pemimpin tengah-tengah negara tidak memberikan sebuah keteladanan. Bahkan juga tadi disorot yang sama seperti apa yang dialami oleh yang dilakukan oleh Naposo di debata dan Besoba di debata. Bahkan ini juga perenungan, jangan-jangan wow semua bibir perut, kamu semua si tua, semua nikah dan main dot, atau guru diakonis, jangan-jangan tidak punya harapan, jangan-jangan tidak punya iman, pesimis dalam menjalani kehidupan ini. Apa di hidup itu? Apakah yang mau Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita dalam situasi kondisi seperti itu? Di bagasan 7 tahun, ayat 60 di Ibrani 11 ayat 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Artinya, hapursiao dok pakirimun nama do main di debatasi kita. Mulai dok halak napursia akadia maki halak napursia itu melakukan transformasi, ada perubahan yang bagaimana yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita harapkan jika kita punya iman maka itu akan terjadi. Alan hapursia udah napa dua hokko mana napa ngono hokko. Artinya kalau kita punya iman maka kita punya pengharapan. Jadi halak nama Persei ada perubahan totalitas.
renungan nadi kita kok. Apakah kita sudah orang bertobat? Apakah kita sudah hidup bertransformasi? Oh tenang nggak berenungan di bagasan membuta. Mau udah ada transformasi bahkan di diriku sendiri ya akan bilang. Apa ada tamparan betul pukul di bagasan diriku sendiri. Artinya bagaimana kita bangkit dari segala keterpurukan itu. Ternyata itu tidak membawa kita mendekat kepada Allah. Jadi marilah kita beranjak dari kebiasaan-kebiasaan lama, berubah totalitas dalam kehidupan. Asal itu anak menantikan kedatangan Kristus. Radek ibadah artinya mengulang bagasan musuh obat tampilan masing-masing. Jalan bangun di bagasan hidup yang berempati. Tidak boleh nang dia polis ate. Hidup berempati dan simpati, berempati kita on. Jangan-jangan kita simpati atau juga diberpro tidak memberi, tidak mau peduli kepada orang. Jangan-jangan seperti itu kita ini. Jadi ini adalah sebuah perenungan lain itu kita ke amak inang. Marilah kita bawa memang kata kan. Allah coba pada tinggi raja orang kata. Kita mau entah nanti malam kita meninggal dunia. Unang dan percuma kita pakai jubah tapi kita tidak menjadi milik kerajaan surga. Ini sebuah perenungan. Nah, perlu disahami mah. Siapa bukan hubungan kami orang-orang yang memiliki harapanlah yang memiliki sebuah hidup bersukacita. Tanpa harapan tidak akan mampu bersukacita. Jadi semua ini nang dibatasi kita bahwa memang milikilah sebuah pengharapan itu maka kita akan bersukacita menyambut segala apapun yang terjadi. Kalau suka dan duka kalau kita bersukacita di situ ada harapan bahwa Allah selalu bekerja dalam kehidupan kita memberikan hal yang terbaik. Iman memberikan satu pokok mulia. Ya mengatakan mengenai inang Yokones na paradihon baru sermon di kita. Mandainang taida matuput tahun di Yesaya di 240 taringo tu bangsa Israel nah dia pula di debata nasida di kondisi nasida dalam kondisi dihabuangan. Jadi ketika mereka dalam buangan itu adalah dari dosa yang sudah mereka perbuat. Taidama ditiki dihabuangan Babel nasida holan 70 tahun. Tetapi dalam posisi 70 tahun mereka menjadi budak itu katanya ada dapat bahwa itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa dan yadupan di bangsui lebih besar daripada ketika mereka menjadi budak di Mesir 430 tahun. Artinya ternyata kalau ketika mereka menjadi budak di Babel itu adalah masa di mana mereka ternyata lebih sangat menderita daripada mereka berada di Mesir. Di habuangan Babel penasida ternyata mereka itu melalui 3 tahap dan dibuang somoni nasida. Tetapi mereka itu menghadapi memang begitu kengerian dan luar biasa. Parjoloma ditiki zaman masa Raja Yoyakim nasida, kala Yehuda melawan Babel dibuang manasida. Dungi ketika Zedekia juga begitu, kala nasida dibuang musuh nasida itu Babel. Lalu disitulah Yerusalem dihancurkan. Begitulah selanjutnya ketika Gedalia menjadi seorang pemimpin, kala nasida dibuang musuh nasida itu Babel. Artinya mereka berturut-turut merasakan ternyata mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi di kondisi nasida memang betul-betul nasida terpuruk, mereka betul-betul merasa ketakutan, bahkan mereka merasa bahwa mereka tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Alani adongma di nasida mereka meratap katanya di pinggir-pinggir sungai, meratapi apa yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Iratapi nasida ma alani dosa nasida. Apa dosa mereka adalah ketika mereka menyembah berhala, ketika mereka memperlakukan sesama mereka tidak penuh dengan kasih, ketika mereka berbuat dosa, ketika mereka tidak lagi takut kepada Tuhan. Iratapi nasida ma alani iboto nasida ma bahwa mereka itu hidup di dalam dosa karena perbuatannya. Nasida te gabi budak alani perbuatan nasida. Jadi mereka memang betul-betul terpuruk do nasida. Alani Roma Jesaya marhite hatani de batang supaya mengingatkan mereka supaya mereka walaupun dalam keterpurukan mereka tetap percaya ada pertolongan Tuhan. Tajahaman de ayat sadai amak inam 2 hali madido si Jesaya marhite hatani de bata tu bangsoi 2 hali. Apuli hamu inakan hiburkanlah. Artinya untuk menguatkan mereka
supaya mereka itu kembali yakin ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lalu dikatakan pada ayat yang kedua, tenangkanlah katanya pada bahasa Indonesia, hata apula pulma dok kamu turoha nasida. Artinya Yesaya diajak untuk menenangkan bangsa itu, meyakinkan mereka bahwa ada pertolongan Tuhan ketika mereka, dikatakan pada ayat yang ketiga dan keempat sampai ayat yang kelima, ketika mereka mau bertobat, ketika mereka mempersiapkan diri, katanya pada ayat yang ketiga, bahkan ketika mereka meyakini bahwa kemuliaan Tuhan itu akan datang, maka ayat 5 dikatakan kemuliaan Allah itu akan dinyatakan. Jadi ini adalah kata-kata yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel melalui lewat Tuhan, supaya bangsa itu jangan takut di tengah keterpurukan, ketakutan mereka menghadapi Babel yang besar itu, bahwa mereka akan menerima pertolongan Tuhan di dalam semuanya itu. Alai dan holang sampai hata apula kiamat inang. Tetapi ayat yang ketiga, empat dan kelima diajak untuk mereka merubah diri mereka. Mulu diboto nasida salah karena dosa. Ayat ketiga dikatakan berubahlah. Apa yang ada di dalam dosa yang sudah diperbuat itu berubahlah. Seperti mempersiapkan jalan yang di lembah itu, lalu gunung-gunung yang berbukit-bukit, atau jalan yang tidak rata itu, artinya pribadi sikap kepercayaan itu irobah, supaya ketika mereka mengakui Tuhan, hidup mereka itu hanya berserah kepada Tuhan. Unang bicara rohana sida, unang menganggap bahwa mereka itu lebih daripada yang lain. Tapi bagaimana supaya mereka mengakui bahwa hanya karena pertolongan tangan Tuhan. Artinya sehebat apapun mereka, ternyata mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi molo tu pribadi tu aplikasi tu kehidupan, so nganai do kana mangluban kau nakin dia kajamita, on kan seruan supaya manusia itu bertobat dari segala dosa kejahatan yang sudah dibuat. Udang dua ka dosa kejahatan na ibaik tu hitat ya makina mulu pada masai mungkin kejahatan langsung nyata efeknya gitu. Mungkin kalau sekarang orang berdosa dengan pala efeknya langsung respon itu terjadi. Tapi apapun itu, dosa itu pasti akan membawa kepada kehancuran. Dosa apapun itu, maka diajak supaya manusia yang pertama jangan hidup dalam dosa. Kalau hidup dalam dosa, lihatlah seperti bangsa ini, mereka akan mengalami penderitaan. Penderitaan yang akan membawa mereka kepada kesengsaraan. Jadi jangan tahu paimut tentu sudah kita asa mubama mulodong penamar dosa, supaya jangan hidup di dalam kenyamanan dengan dosa. Dungin apa dua hon molope nama saya meyakini bahwa setiap dosa itu Tuhan akan ampuni. Dikatakan pada ayat yang kelima bahwa Tuhan akan mengampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita itu, maka kemuliaan Allah itu akan dinyatakan. Maka orang yang berdosa sebesar apapun, belum mula doibana, dia akan mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan. Dungi jamita ini haruslah disampaikan kepada setiap umat dan juga setiap pribadi yang makinang, bahwa diajak setiap orang untuk bertobat. Mulai doko namang lumagkau nakin, tidak ada perjamita yang tidak mau menyuarakan tentang unang korupsi, unang mengulau dosa. Saya rasa jika ada perjamita yang tidak mau menyampaikan itu, basalah ma ibadah di sini. Tugas seorang pengkhotbah adalah dia harus menyuarakan kebenaran. Jala pasti adong do perjamita nama dokti untuk menyerukan dosa dari segala perbuatan itu supaya jangan dilakukan. Karena itulah tugasnya ke perjamita. Dan walan patabotabohon Spariota tiamat inang untuk hanya menyenangkan begitu saja. Alai jamita na mangulu adalah ketika firman Tuhan itu, kebenaran itu dia sampaikan, baik atau tidak baik waktunya, maka semuanya itu harus diserukan. Jadi tuaka perjamita pasti dia akan menyampaikan apapun itu. Terlebih lagi firman Tuhan ini, dosa-dosa yang sudah dia buat bangsa itu, ilmu akibatnya.
gebe budak mana sida, gebe dihabuangan mana sida, begitu ruas pe, mulodong pe akan namar dosa ingok ma, pasti do dapok na akan balasan. Mungkin tidak sekarang, mungkin akan mempunyai masa, alai di ujungnya dosa itu pasti akan mendapatkan hukuman. Alai taingok ma, mulut parade do dalam Tuhani, mempersiapkan diri artinya bertobat, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Jadi minggu Advent kedua mau mengajak setiap umat untuk bertobat, mulak maksiat dosanya, dan hiduplah percaya kepada Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan katanya di ayat 5 yang akan Tuhan tunjukkan bagi setiap orang yang percaya. Mas Otisya kami mulia Tuhan. Ya, langsung ke satu pelaksana uluan di Teresor. Mula teman kita serunda mula jadi Kones dan para dewan sermon di pada final nama terasi kita di sermon menjaga amin nama keselamatan pemikiran doakan pikiran orang untuk dari bahasa kita. Ya, mungkin kami tertarik dari sesuatu yang situasi mengenal sendiri itu hari lalu mendoakan suara kematian. Jadi kalau hujan asal hukum itu jika setiap rumah tangga itu menyapu rumahnya, maka negara akan bersih. Jika setiap rumah tangga menyapu rumahnya, maka negara akan bersih. Suku-suku daripada isi do rumah orang, maka isi do namanya rumah ini, yaitu tugas dan juga tanggung jawab dari masing-masing kepala rumah tangga ataupun yang mengisi jadi asal naik hias negara berarti semua harus proaktif lalu memperhatikan seperti apa yang sudah kita cita-citakan. Jadi memang isi luar negeri kita sendiri kita sendiri itu pas mulia bahwa yang mulia iman dan menyuarakan namanya pun iman akin anak juga tentang jawatan lahu banyak orang luas dunia. Jadi memang salah satu mungkin tugas tentang jawatan banyak orang luas dunia dia akan hak tentang mulia nasidah jawatan dia. Jadi di pertanyaan di pikir-pikir bernusa itu atau saya teman-teman di penarikan dua tadi tapaya lima keaman inam akan berbuatan tanggung jawab kemudian alasian 100 kakak kita orang 20% untuk membayar penumpang. Jadi aku pribadi agak miris lebih selama kurang lebih 1 tahun masa masih ada rumah kemudian berani nasuhi baik lebih lalu membayar tanggung jawab dan teman-teman ini kuliah. Jadi isi doa dari diri kita sendiri apa yang tugas dan tanggung jawab kita, ya kita harus mengingatkan jemaat kita, mengingatkan semua orang asal rak nasidah iman kelau tahun lebihun iman huriat kaharibi. Begini bagaimana kita menyuarakan suara kenabian. Memang sore dari dua sisungguh halaman masih itu, sisungguh halaman dibayar Tuhan. Alai walaupun itu ada konsekuensi yang kita hadapi, yang harus kita perhadapkan, tetapi soal apostol Tuhan kita, soal nabi Tuhan kita, bagaimana itu kita berlaku agama. Walaupun resikonya itu sesungguh, walaupun memang itu pada kenyataannya harus kita hadapi di tengah kehidupan. Tapi sesungguh hal mau lebih Tuhan, sesungguh hal mau lebih Tuhan, alai dan isi kita. Tugas adalah pemotor Tuhan asal orang berhasil. Dia akan nasopato kita nasuligan na maralo Tuhan dari Tuhan. Iya, mengerti dia kalau menakin nam pada suatu tahun, menurut dia rupanya keamanan. Ima tukuta Yesaya 40 ayat 1-5, ima bagian siang Deuteronomi Yesaya yang memberikan penghiburan kepada orang-orang Israel bahwa ternyata janji Tuhan itu akan tetap mereka terima untuk memulihkan keadaan bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu di daerah perbuatan Babel, alai tentang janji Tuhan ini akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Mereka akan tetap
dipulihkan dalam keadaan di perbuatan Babilonia. Jadi di satu sisi memang bangsa Israel di tujuh tahun memasuki tradisi baru dalam kehidupan. Mereka mengalami penderitaan, tetapi di sisi yang lain juga mereka akan memahami inilah ternyata cara kerja Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi di balik penderitaan itu ada sukacita, ada pertolongan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan menonton jumlahnya, tonton sukacita, masih kesori. Walaupun kehidupan kita memang terkadang sulit untuk kita memahami, tetapi ketika kita berpengaruh maksudnya kadang makin di situ jalan di mana seloha pangrupion dohon catatan Tuhan ini teman-teman ini para mereka. Jadi Indonesia disalah di minggu pindah dohon ada nuansa pengharapan kepada bangsa Israel menang kita totondo diurubi didongani jalan asa tombak soy dan berputus asa. Tetapi Tuhan akan memulihkan keadaan mereka karena Tuhan berjanji memulihkan keadaan itu menjadi baik-baik saja. Jalan disalahan di ayat 10 Allah juga mengatakan kepada bangsa Israel melalui para hambanya, melalui Yesaya dalam nas kita hari ini, supaya orang-orang Israel itu menunjukkan sikap proaktif mereka itu kepada Allah. Ada sikap nunga dihukum debata, nunga dikangkut debata bangsui apa yang harus diperbuat oleh bangsa Israel untuk merespon kebaikan Allah di tengah-tengah Indonesia. Jadi totong ini dan totong berbias-bias dimana kita rimasna alai pertempuran dorongan Tuhan ini diakan bangsa dan pilihan. Dimana saudi kakak amainan dan bahan dan pinasaan yang kadongan lagi pinasaan maksud Tuhan yang kita bina. Asal duduk mas yang kota, hari ini kita sebut pada nomor 47 ayat 2. Pada nomor 47 ayat 2. Pauli ibana marohamuna de tekemma. Pauli ibana marohamuna de Tuhan di bata Jehovah amanami para sulungan na sumurong. Olo Tuhan namin isa'y nagulong hari-hari. Hari morning na masay mo Tuhan ang kahuluhan. Doon manariunak ka na sa nalikot pinunan. Mauliatin mariwali Tuhan sa totoong mga leon. Tikirihamin sa khusus man di ang kaparhalalong Kabibi, Palibangon, Kaya pala sa Kikyon, sa Tuhan Tuhan, ipasarbunan na niyo, naong manarimodi, yung kasyayari, hatam, imaribahag sermon janita to aribu. Pajuluma Tuhan, hatam na kurang-kurang ini, gabi singot-singot mai, memotivasi kami, panutok kami asa diapin na padua kuno dulu bersiap kami diri nami ako siyaw nami asa makamubaw Tuhan Tuhan tuwa kali kinanay ko urupi mahami law
ulahon akahatam. Rupi mahami sebagai pahala dong Tuhan. Asa tamang kami narkubas teman-teman yang maka tahun atau masuk akabaratan melalui di teman-teman yang jalasai rupi mahami yang hari bubu kemampuan laho patutumpor diri nami mangaleho majakot akka ulaunan leho murihami ale Tuhan di bata pas-pas mahatami gabe si paingot ya Tuhan jala gabe budaho kami meho batu menirwang ale Tuhan nami jala di bata nami bagasa tikyon bono nami do akan na masa dito nga tuman Muriam nang do akan na naing pangasawa Muriam ang program na naing si ubasan nami ala na macorok na mahami di taon 2025 sudia ka program kagutugurial ali Tuhan tuman Muriam sa buhay tutu mardala do hingga Sonima ale Tuhan nang naso rangkang hami manang nanay rangkang nami lupe aka ulaw siulaw pakubasyon dito nga tumaripuriang tarlumugi mamar alumuan tu pesta natal nanay si patupaw ni Muriam sa paso-paso ale Tuhan aka acara pesta natal mulai sa sekolah minggu satu akalansia mardalang maroinggan ala totong ho Tuhan madungani Nagbiak mamarite-hite perayaan Natal namin partikiano na ni Tuhan matawag mapaisang may warung jalan barangkia mau o Tuhan namin jalan diwata namin bono namin o nang akarus ni Muriam na marukil ala niya kaparsahiton di rumah sakit na leling di rumah sakit do di bagas na sida na sa may-maima ang kahamamalong pemulihan na sempurna siya po alay Tuhan. Upangilo kami nga tuwarupan mo, unang arawang ng kusada siya na sida na marpadilian, alay asa marpakirimon na takas man na sida makaporsiyato mo. Mabuwa na suarong tang na suarong na tarpatu pa ho alay Tuhan. Sulit tarpatu pa horo, para pamaluporo ang kasayta hapi Tuhan. Narong ito at pamatan niya kamanami na namin luwas ni Muriam. Secara khusus may buwan namin, maliinan nyo niya ay batubara boros-boros. Inan nyo niya utas soy burung purba. Nyo niya hatang pumulon burung tabaran. Amang papahan burung tagaw. Catherine Mustika Angelina Siromping. Ni si Sanipar inang situa burung purba. Godwin Panjaitan, Nyonya Manulung Boru Raja Kuku. Udang lupe Tuhan na sumuwi dapat kami. Kabarita, Ros Muriam akan ada bagasan masa itu. Alay pasahat kami man nasi duho Tuhan nasida. Ganu manian nasida Tuhan. Nasida mancalo ang kahamamalu misahit. Marite-hite ang katanyang nanyo nali Tuhan. Tangyang yang kanakosom ali Tuhan. Mananyak ko na sida, tangiho na katanyang nami, tangiho tanyang niya ka keluarga, kanatoras, sa albu na matuhan na matulong ni Roha. Leonom mo hahipason, paso-paso mo ang kasipangano do sinumon, nangakaobat pe, nani pangan na sida pe. Hindi Tuhan nami, bono nami lunang, bagas at tikyo, di bagas at tanyang nami, sinurigoda mga kami pe, na sidang berlangsung do pinuwain. Pemilihan Eporus Sekjen Kadek Marturia Diakonia Doka Koinonia Rapon Sudi aka calon preses Nanay mencalonkan nanay pemilihan di Bagasa Partikianon O Tuhan nami jala di bata nami asiroham Tungda memma suatu tu Bagasa rohani nasida Asa mardala dordinggan Dau aka nagaor Dau aka pangkuturi Dau aka karjahat asa tung di bagasan dame sohari ribuan nasida manangisi pe Tuhan terpilih nagade pimpinan di tengah-tengah Muriam paso-paso na nasida ali Tuhan
Saga pemimpin na berwibawa, pemimpin na marhabiara ko oleh Tuhan, pemimpin yang rendah hati, yang tulus, dohot na marhabor siyaw, ima elek nami, sopanami ko oleh Tuhan. Personi manang kami sa luhut na ang kapahalalong ni Kuliamon, akasit ko nami, nang kami kanaputay, hindi mo malihami ay paso na sikoy, asama na ay pasok kami Tuhan, lau markuwas ito nga tumaling Kuliam, Doko makubasi akka pesta Natal, anak si patupaunani Tuhan ito nga tumaling Kuliam, ito akka ari-ari na nengro. Oke Tuhan, udang lupa na naik si hataan namin, tarihot akka namasa ito nga tumaling Kuliam. Sa koma Tuhan, na mga ramote kami. Maudati na rin Tuhan, nang diakaman namin na marulang taon, diak minggu-minggu na sapo, ima amang tigor si Majunta. Dohot akka luas minggu yang makan asing, saya dapat Madinah Sida halupason nang wajah ni umur pe alai Tuhan. Maudati na rin Tuhan, asima roham dihami, kaniyong matanya nami, na usop kami meridia namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.